mencantumkan pertanyaannya di chat, bisa singkat atau yang lainnya. Nanti tim kami akan memilih pertanyaan yang sesuai dan nanti akan bisa kami berikan langsung untuk bertanya kepada narasumber. Oke, jadi sekali lagi kalau teman-teman mau bertanya, silakan cantumkan pertanyaannya di chat. Kemudian nanti tim kami akan memilih pertanyaan yang sesuai untuk langsung teman-teman menanyakan ke narasumber. Mungkin bisa disiapkan dari sekarang, misalkan mau nanya apa, atau nanti di tengah-tengah perjalanan, takut lupa atau dan sebagainya, bisa langsung ngechat aja. Cantumkan nama, instansi, kemudian pertanyaannya apa. Nanti akan kita pilih. Tim kami akan pilih. Kemudian, cara ini nanti akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam, dibagi menjadi 30 menit untuk materi, dan juga 30 menit untuk tanya-jawab. Oke. Nah, mungkin Pak Erwin sudah bergabung bersama kita. Oh. Ya, Pak Erwin, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Bagaimana Pak Erwin? Bisa terdengar suara saya? Sudah, suaranya dari tadi terdengar. Selamat siang, tapi saya perlu 1 menit sebentar. Menyiapkan menyiapkan Google Docs publiknya. Oke, Ya. siap Pak. Sambil nunggu saya perkenalkan dulu Pak ya. Tidak apa-apa ya Pak? Oke. Kita mulai saja nanti sekali ini sembari menunggu Pak Erwin untuk menyiapkan materinya atau kebutuhannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kali ini kita masuk ke pertemuan ke-7 dari belajar bersama ahli yang sebelumnya sudah saya jelaskan sampai tadi. Kali ini kita akan masuk mengenai temanya menarik nih, mengenai ibaratnya masa depan hidrogeologi dan juga kaitannya dengan sains terbuka. Nah, yang poin menarik ini apa nih? Sebenarnya kenapa ada poin sains terbuka? Terus kenapa dia penting untuk keberlangsungan sistem hidrogeologi kita? Nah, bersama kita sudah ada Pak Dr. Dasapta Erwin Nirawan. Nah, beliau adalah seorang ahli hidrogeologi, juga menekuni bidang macam-macam, groundwater, hydrochemistry, dan lain-lainnya. Beliau menyelesaikan pendidikannya S1, S2, S3 itu di ITB, betul Pak? Betul. Nah, kemudian beliau juga adalah aktivis dari Open Science, betul Pak? Ya, bisa dibilang begitu. Nah, beliau juga nanti mungkin akan dijelaskan apa sih sebenarnya prinsip Open Science itu gimana sih, mungkin bisa dijelaskan Pak. Dan beliau juga punya podcast di Spotify, bisa teman-teman cari. Nama podcastnya Akademia Terbalik. Betul Pak? Ya, betul. Oke, nanti teman-teman bisa untuk menggali ya terkait Pak Erwin atau pemikiran-pemikiran Pak Erwin, bisa menuju podcastnya. Oke, daripada berlama-lama lagi, akan kita langsung saja saya serahkan ke Pak Erwin. Silakan Pak Erwin menyampaikan materinya sekitar 30 menit, nanti kemudian 30 menit sesi tanya jawab. Saya akan coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ini kebetulan sedang di rumah, dan ini anak saya itu, saya pakai kaos ini. Saya mau pakai kemeja aja dicurigai seperti mau pergi. Jadi lebih baik saya nggak pakai kemeja, jadi malah lebih heboh lagi nanti. Nah, jadi kurang lebih itu, kemudian saya langsung share screen saja ya. Karena, sebentar. Share screen. Sebentar. Share screen saya itu kok nggak bisa whole screen ya? Sebentar, share screen. Bisa dibantu mungkin. Yang kelihatan hanya whiteboard, terus. Oh, oke. Salah, ini bukan ini yang saya maksud ya. Share screen. Mungkin ini sajalah. Nah, ini aja udah. Jadi langsung ke layar Firefox saya.
Ya, oke. Langsung ke layar Firefox. Nah, jadi intinya begini, saya itu membiasakan diri ya, jadi bisa dibilang memaksakan diri gitu. Kalau presentasi dimanapun tentang apapun itu saya dokumentasikan slide-nya, gitu ya. Bahkan sebelum acaranya dimulai, sejak slide-nya kosong. Ya, jadi karena pikiran itu mungkin sedang tidak fokus ke situ sebelum H-1 gitu ya. Jadi saya membagikan slide itu sejak masih kosong. Nah, slide ini yang akan saya sampaikan itu ada di blog saya ini. Sebentar, ada linknya di sini ya. Nah, jadi blognya ini saya akan kopikan saja ke chat ya. Bentar. Itu kok kagok ini chat. Nah, ini saya kopikan ke public chat linknya ya. Nah, itu adalah halaman blognya. Nah, di dalam blog itu nanti akan ada slide ini. Yang sudah ada sih slide ini. Gitu ya. Nah, ini. Ini terlihat ya? Lihat, Pak. Terlihat ya. Nah, jadi ini slide-nya. Gitu. Jadi, Ibu dan Bapak, para peserta bisa langsung menjalankan slide juga di sini. Gitu ya. Nah, kemudian nanti rekamannya itu saya akan share di sini juga videonya, gitu ya. Ini saya record. Oh, ini nanti panitia akan merekam ya? Iya, Pak. Kita akan merekam. Oke, sudah. Jadi nanti rekamannya juga akan saya tempelkan di sini, gitu ya. Nah, kemudian untuk menghemat kuota bagi yang tidak bisa mengikuti acara ini, itu biasanya saya save as dalam bentuk suara juga gitu, podcast supaya lebih hemat kuota. Jadi ini adalah salah satu prinsip istilahnya inklusif ya, inklusif. Jadi saya menggunakan media yang semua orang bisa pakai gitu. Ya, jadi saya pakai Google Slides gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau ditilik lebih detail lagi, Google Slides itu produk komersial begitu ya. Tapi intinya sekarang yang memudahkan dulu lah begitu ya. Jadi itu yang akan saya sampaikan ya. Nah, slide ini sebenarnya saya tidak membuat slide baru. Ini tuh sebenarnya adalah kompilasi saja begitu. Kenapa? Karena sejak berapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahunan lah begitu ya. Itu saya secara aktif ya dan memaksakan diri juga, itu setiap kegiatan itu saya tulis dalam blog juga begitu ya. Jadi blog saya itu ada beberapa yang tentang air ini, saya inikan saja yang tentang air dulu ya. Di paste. Nah, di sini. Kemudian untuk terkait jika pundung itu ada di sini. Jadi saya juga dalam kesempatan ini mendorong para peserta juga begitu ya, terutama yang masih mahasiswa justru untuk Anda itu harus berlatih menulis. Nah, yang namanya berlatih menulis tidak perlu nunggu event. Ya. Jadi nggak perlu ada event seminar di mana ikut, nggak perlu gitu. Ya, Anda saja, Anda pengen nulis, ya tulislah begitu ya. Nah, cara yang paling gampang bikin blog. Bikin blog itu yang gratis saja banyak. Itu blog saya yang di WordPress, yang ini. Itu tuh sejak 2007. Sampai hari ini tidak pernah ditarik biaya. Sejak 2007. Jadi sudah 13 tahun saya blogging. Nah, jadi itu. Jadi saya memang memaksakan diri untuk itu. Nah, jadi di blog-blog saya itu akan ada artikel-artikel pendek saja begitu ya. Jadi contoh yang terkait dengan Cikapundung misalnya ini gitu ya. Nah, ini tuh saya tulis saja cuplikan-cuplikan dari pemikiran begitu ya. Cuplikan-cuplikan dari analisis yang saya lakukan bersama mahasiswa begitu. Nah, di sini ada siapa nama mahasiswanya ya, dan seterusnya. Nah, jadi cuplikan-cuplikan pemikiran itu bagi yang Anda
yang masih mahasiswa, itulah yang kemudian nanti Anda rangkai menjadi skripsi, menjadi tesis, atau bahkan disertasi, begitu. Jadi apa namanya tidak jadi menulis itu menjadi seperti sikat gigi gitu loh, ya. Anda tuh sudah terbiasa menulis, seperti Anda naik sepeda atau Anda sikat gigi gitu. Coba kalau Anda sikat gigi kan sudah tidak bisa lagi ditanya, gerakannya itu nggak bisa dikontrol ya, atas bawah kanan kiri gitu. Nah kalau Anda sudah menulis sudah sangat terbiasa, maka ya seperti itu analoginya ya. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Nah, slide ini sebenarnya juga tidak bukan slide yang sifatnya terpisah begitu ya. Nah, jadi ini saya kasih referensinya. Jadi di dalam slide ini itu bisa diklik beberapa informasi dan analisis kami yang terkait dengan Cikapundung ya. Jadi bab referensi itu saya taruh di atas. Ini tinggal Anda klik begitu ya. Nah, sekarang apa bedanya blog dengan repository? Nah, ini juga kebiasaan saya yang berikutnya setelah tahu prinsip-prinsip pengarsipan data ya. Jadi di setiap tulisan yang Anda buat itu kalau Anda menulis ilmiah atau apapun ya, biasanya kan ada data di situ. Ya. Nah, data itu harus Anda pisahkan. Ya. Jadi contoh misalnya ini. Contoh misalnya kalau ini saya klik ya, yang keluar itu ini misalnya. Kalau ini saya klik, maka yang keluar itu ini. Nah, bentar ini. Nah, yang keluar tuh ini. Jadi ini ada mahasiswa saya, namanya Randy, tahun lalu lulus. Gitu. Nah, ini seminarnya ini, fotonya, ya. Ini slide sidangnya, gitu. Dan ini rekaman videonya. Jadi seperti ini kurang lebih istilahnya modus standar saya, begitu. Dalam mendokumentasikan kegiatan saya. Nah, ini kalau misalnya Anda semua berminat ya bisa ditiru begitu ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi ada tulisan, nah di dalam tulisan itu ada data. Nah, datanya itu disimpan di sini. Ini ada linknya juga begitu. Nah, kalau ini saya klik, maka akan muncul repository yang ini. Nah, ini. Nah, disinilah semua istilahnya kalau rumah itu dapur kotor begitu ya. Kalau rumah itu istilahnya dapur kotor itu ya di sini begitu. Ini ada data, ada slide, ada analisis, ada foto-foto lapangan, ya, ada foto-foto lapangan begitu. Ini semuanya bisa diklik ya dan bisa di-download, ya kan. Nah, jadi saya menceritakan sains terbukanya itu di depan sekarang ini. Jadi kurang lebih seperti itu kebiasaan saya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya misalnya ini, saya menulis abstrak atau makalah untuk suatu seminar. Nah, ini abstraknya ini. Ini saya tulis dengan Google Docs biasa. Dan itu saya tempelkan di blog. Jadi orang bisa baca kan. Kemudian grafiknya, slide presentasinya ada di sini. Ini juga orang bisa melakukan. Nah, yang sering dilakukan orang adalah grafik ini itu hanya grafik begitu. Kebayang ya. Jadi grafik ini itu hanya sebagai grafik. Dan kalau Anda sudah sering melakukan ini, maka Anda akan tahu bahwa grafik ini itu seperti foto. Kalau Anda ditanya titik ini berapa, maka Anda tidak bisa secara persis mengetahui titik ini nilainya berapa. Kebayang ya? Karena itu grafik yang Anda bisa lakukan mengira-ngira pakai penggaris, begitu ya. Nah, kebetulan ini ada garisnya, jadi nilainya ini kurang lebih 24, begitu ya. Nah, tapi pada dokumen-dokumen yang umumnya itu ini itu bahkan formatnya hanya PDF. Ya, jadi ini Mas moderator, Mas moderator ini pasti tahu ini namanya
Mas Gama ini pasti tahu bahwa PDF itu sedikit banyak sebenarnya seperti foto saja, seperti kertas, ya kan? Jadi kalau ada grafik di situ, maka angkanya itu tidak bisa diekstrak, tidak bisa diambil angkanya, ya kan? Contoh seperti ini aja yang tadi, misalnya mana ya? Nah ini misalnya, di slide ini angka itu tidak langsung bisa diambil, kan Anda ingin tahu angkanya itu deretan angkanya berapa, itu tidak bisa langsung diambil, ya kan? Nah itu saya rubah caranya, jadi tabelnya juga disampaikan. Nah tabelnya itu ada di mana? Tabelnya itu ada di repository ini. Nah ini. Ya, ini ada tabel Excel begitu ya. Terus ini misalnya ada data begitu ya. Ada data ini semuanya ada Excel-nya. Jadi setiap ada grafik harus ada Excel-nya begitu. Nah, itu adalah prinsip yang penting supaya apa? Supaya riset Anda itu bisa diulang oleh orang lain. Ya kan? Supaya bisa dipakai orang lain ya. Ya. Jadi ini juga untuk memutus siklus keluhan kita biasanya ya. Pada saat kita mau mulai riset kan kita studi literatur. Setuju ya? Nah, pada saat studi literatur kita sering mendapatkan ada makalah ini, ada makalah ini, ada makalah ini, makalah ini. Tapi begitu dibuka Anda hanya dapat grafik satu. Bisa juga ada tabelnya misalnya. Tapi tabelnya itu nggak bisa langsung Anda pakai. Anda harus ngetik ulang, betul nggak? Pasti Anda harus mengetik ulang tabel itu karena pakai PDF. Gitu. Nah, mari kita permudah orang lain untuk menggunakan data Anda. Gitu. Apapun itu, mau bentuknya tabel, mau foto, mau suara, begitu ya, itu bisa. Video itu bisa. Jadi marilah kita selalu membagikan data mentahnya, itu semangat saya. Kurang lebih itu. Jadi yang saya sudah sampaikan sampai detik ini adalah satu, berlatih menulis lewat blog ya secara mandiri. Nah, dari cuplikan-cuplikan analisis itu, pemikiran itu Anda rangkai menjadi skripsi begitu ya. Seandainya yang hadir di sini banyak yang S1 atau tesis atau disertasi. Yang kedua, Anda harus mempermudah orang untuk menggunakan karya Anda. Jadi di setiap ada tulisan, ada data, ada grafik, ada analisis, datanya harus ada, tabelnya harus ada. Jadi jangan hanya membagikan tabel dalam format PDF gitu. Tidak bisa diapa-apakan PDF itu. Ya. Hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa diapa-apakan. Gitu ya. Ya, jadi itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, itu Anda harus mulai mengarsipkan data. Ya, entah pakai Google Drive seperti ini, begitu ya. Ini sudah cara yang paling sederhana menurut saya, karena hampir semua orang punya Gmail ya. Nah, itu Anda punya fasilitas Google Drive. Nah, arsipkan seperti ini. Gitu. Jadi jangan hanya Anda simpan di dalam hard disk. Ya kan? Atau di dalam flash disk seperti ini. Seperti ini. Ya, jadi Anda bekerja itu harus ada backup. Satu kerja di hard disk secara offline, yang berikutnya taruh di suatu tempat yang online. Gitu. Itu untuk ini juga mengarsipkan. Ya. Oke, itu 3 pesan saya. Nah, yang saya akan sampaikan di sini hanya salah satu contoh saja. Ya. Nah, kalau Anda lihat di slide saya ini, itu ada banyak ini the conversation. Ya. Jadi ini juga kebiasaan saya yang lain yang ini berawal dari blogging begitu ya. Jadi kalau ini Anda klik, maka ada tulisan saya yang ini. Ya. Jadi ini tulisan populer yang diceritakan ulang dari penelitian. Nah ini kalau saya tidak punya kebiasaan untuk blogging, nggak bisa saya bikin begini. Gitu. Ya, jadi bagaimana dari penelitian S2 yang terlalu rumit buat banyak orang, itu diterjemahkan dalam kalimat yang lebih mudah. Gitu. Nah ini supaya apa? Supaya kembali lagi penelitian Anda itu supaya dibaca orang gitu ya. Karena
Tidak ada orang normal baca disertasi. Tidak ada. Ya, nggak ada orang normal baca makalah ilmiah. Tidak ada. Kalau bisa disuruh milih, pasti dia pingin milih majalah. Gitu. Yang dia pilih itu media online. Ya, Liputan 6, Detik.com, dan seterusnya. Gitu. Pasti itu yang mereka pilih. Ya. Nah, sekarang tinggal dibalik cara mikirnya. Bagaimana Anda bisa tampil sebagai penulis di media populer, tapi datanya ada begitu. Nah, tinggal dibalik saja, ya. Nah, jadi kalau saya mau ceritakan di sini, itu saya intinya menceritakan tesisnya Randy, ya. Ini saudara Randy ini, ya. Saya nggak akan terlalu lama. Jadi intinya yang saya sampaikan kualitas sungai dimanapun itu, selama dia sudah melewati kota besar, pasti sudah mengalami pencemaran, ya, di Indonesia. Nah, di luar negeri bukannya tidak terjadi, itu juga terjadi, tapi tingkat kontaminasinya masih relatif rendah atau bisa dikendalikan. Gitu, ya. Nah, kalau di Indonesia memang kita belum punya cara begitu ya, yang diturunkan dari regulasi, itu dari peraturan yang tujuannya untuk merawat kualitas sungai. Nah, ini contohnya nih, ya. Jadi air itu di Indonesia banyak karena hujannya banyak. Tapi kualitasnya belum tentu bisa memenuhi syarat untuk dipakai gitu ya. Nah, ini contoh yang di Cikapundung ya. Anda mau ke Semarang, mau ke Jakarta, mau ke Surabaya gitu ya. Mau ke sungai yang lain ya yang ada di luar Pulau Jawa, kondisinya sama ya. Nah, kemudian nih kondisi yang tercemar tadi itu diamati sejak awal tahun 90-an. Ini contoh Cikapundung, ya kan? Nah, tapi kembali lagi masalahnya ya. Seringkali penelitian di Indonesia itu tidak mau atau enggan merunut penelitian sebelumnya. Kebayang ya? Jadi kalau Anda meneliti hari ini tentang suatu sungai, maka Anda biasanya langsung nyemplung ke sungai, Anda ukur-ukur, kemudian Anda analisis. Ya kan? Nah, yang jarang dilakukan adalah membuat yang mirip-mirip seperti ini, gitu ya. Jadi datanya itu dari 2016, 17, 18, 19, ya kan? Tidak perlu semuanya data Anda sendiri, tidak perlu. Bisa data punya orang lain, gitu ya. Anda mungkin hanya meneliti yang 2019, gitu ya. Tapi yang 2016, 17, dan seterusnya itu punya orang lain, itu bisa. Nah, masalahnya adalah si orang lain itu tidak menyediakan tabel datanya. Kebayang ya? Jadi Anda yang sudah punya semangat ingin menggunakan mencari data sekunder misalnya, ya kan? Itu semangatnya menjadi turun, akhirnya hilang gitu. Ketika yang Anda temukan hanya PDF-nya, kebayang ya? Jadi itu ada sangkut pautnya itu, ya. Nah, jadi marilah kita budayakan menyediakan data dalam format yang bisa dipakai orang gitu. Ya. Nah, di sini di slide-nya Mas Randy ini ada banyak referensi punya orang lain. Jadi dia meneliti hanya di sini. 2 tahun ini intensifnya. Tapi yang tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang diambil dari punya orang gitu. Jadi punya orang dengan metode yang diketahui, terus angkanya ada, dia plot menjadi satu dengan data punya dia gitu. Jadi kan nanti datanya jadi berurutan dari tahun yang lama sampai tahun yang baru. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, itu yang jarang terjadi di penelitian yang ada di Indonesia. Biasanya itu Anda meneliti di 2020, ya Anda teliti 2020 saja. Nanti 2019 saja, dan seterusnya. Jadi tidak pernah disatukan. Kalau ada orang yang menyatukan data-data itu, orang juga tidak menghargai. Ya, jadi contoh misalnya ya, saya bikin plot ini, seandainya nih ya. Plot ini adalah misalnya kombinasi dari data 10 orang. Misalnya. Nah, kalau saya
mencari data itu dan saya plot ulang, datanya saya tarik, saya ketik ulang, saya plot ulang, itu juga itu tidak populer itu. Ya, buat Anda yang masih S1 atau masih SMA ini, ya, barangkali ada gitu ya. Itu saya kasih tahu sekarang itu tidak populer di Indonesia. Jadi yang namanya meneliti itu, yang disebut meneliti itu hanya kalau Anda punya data baru. Nah, itu keliru. Ya kan? Anda memplot ulang data punya orang. Kemudian Anda kombinasikan ya, kemudian Anda analisis dengan cara yang baru. Itu juga penelitian. Ya, jadi misalnya saya membuat grafik ini begitu ya. Ini pH kebetulan. Contoh yang lain misalnya ini masih pH. Nah, EC itu kadar garam ya. Nah, kadar garam itu akan meningkat kalau ada kontaminasi, kurang lebih seperti itu, ya kan? Nah, ini angkanya meningkat memang ya, dari daerah Dago sampai ke daerah Bandung yang di bagian selatan, ya. Meningkat, tidak terlalu tinggi memang meningkat. Nah, ini bisa jadi para peneliti yang sebelumnya itu tidak pernah membuat grafik ini. Gitu. Nah, yang pertama membuat Anda. Nah, itu kalau di Indonesia, Anda itu tidak dianggap meneliti. Gitu. Nah, itu yang harus dirubah. Yang seperti ini juga penelitian. Begitu. Kemudian Anda membuat garis, misalnya garis regresi, begitu ya, yang belum pernah dibuat oleh orang itu. Itu penelitian, itu hal baru. Gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang jarang dilakukan di Indonesia. Nah, itu tolong bagi Anda yang sekarang masih SMA atau masih S1 begitu ya, itu harus dirubah. Ya, contoh yang lain ini misalnya. Nah, ini kualitas air. Kualitas air yang dibangun dari komponen kandungan magnesium, kalsium, kemudian ada natrium, ya. Kemudian di sini ada sulfat, ada bikarbonat, ada klorida, ya. Intinya diplot bersamaan lah. Nah, jadi intinya ini, titik-titik itu diplot. Jadi satu titik itu satu sampel. Nah, posisi titik itu menunjukkan kecenderungan unsur apa yang dominan. Jadi selama dia masih di tengah sini, berarti tarik-menarik titik itu antara garis sudut yang atas, sudut bawah, sudut kanan kiri itu menjadi seimbang kalau dia ada di tengah. Tapi kalau dia sudah cenderung ke salah satu sudut, maka dia didominasi oleh contoh ini didominasi oleh bikarbonat. Gitu. Ya, jadi turun ke sini bikarbonat tinggi, ke sana klor tinggi, ke sana sulfat tinggi. Jadi kalau dia ngumpul di sini berarti bikarbonatnya tinggi. Kalau dia ngumpul titiknya di sini berarti kloridanya tinggi. Ke sana sulfatnya tinggi. Nah, biasanya air-air panas dari gunung api itu ada di sini titiknya. Nah, ini yang Cikapundung punya nih. Ya kan? Nah, katakanlah ini data saya. Nah, kemudian saya tidak kepikiran membuat ini. Anda yang hadir di sini, setelah melihat grafik saya, bisa ternyata diplot seperti ini, misalnya. Ya kan? Maka Anda ngambil data punya saya, Anda gabung dengan data punya Anda, kemudian Anda plot ke tempat yang sama. Ya kan? Itu penelitian. Karena apa? Karena Anda nanti bisa membuat analisis yang belum saya lakukan, misalnya. Ini baru tahun 2020 nih, atau 2019, ya kan? Anda plot tahun 2020, Anda plot tahun 2021, penulis yang berikutnya. Penulis berikutnya lagi meneliti tahun 2022. Maka nanti akan ada garis tren begitu. Misalnya dari sini pindah ke sana tahun 2020, pindah ke sini tahun 2021, dan seterusnya. Kebayang ya? Itu penelitian. Dan sejalan dengan waktu, datanya nambah. Itu modalnya gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah kontaminasi. Dengan itu, maka Anda bisa melacak apakah status kualitas air di satu tempat tambah baik atau tambah buruk ya. Tambah baik itu tambah bagus ke atas atau tambah buruk ke bawah gitu. Kebayang ya? Nah, jadi
yang hadir di sini mungkin ada 5.000 orang. Ini mendengarkan saya ya. Jadi saya membayangkan ada 5.000 data baru dari penelitian Anda masing-masing nanti. Nah, kalau setiap dari Anda menyediakan tabelnya itu dalam bentuk yang gampang dipakai orang, maka tahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, data Anda akan beranak. Ya, jadi itu ininya, prinsipnya. Nah, kalau dilihat di sini, nih contoh ya, ini saya sekilas saya sampaikan. Kadar besi dia meningkat, ya kan? Ini nama-nama jalan di Kota Bandung, ya kan? Tempat sampel diambil. Nah, ini daerah Asia Afrika, ya kan? Ke arah sana, ke arah hilir, ke arah selatan. Jadi semakin ke kanan, semakin ke selatan. Tidak ada yang semakin turun. Ini Fe, ya kan? Contoh yang tadi ini ya, ini pH-nya. Ini Fe. Ini besi. Besi itu Fe naik terus. Ini arsen. Dari kiri ke kanan, dari apa namanya, dari daerah hulu ke daerah hilir naik. Kadmium juga sama, dari daerah hulu ke hilir naik. Kan? Timbal Pb ini juga naik, ya kan? Nah, dan yang menarik apa? Untuk timbal itu Pb itu kalau orang biasanya Pb itu dari knalpot kendaraan misalnya, atau dari industri-industri berat gitu ya. Nah, tapi di Cikapundung sendiri ada. Nah, sumbernya dari mana? Nah, itu harus diobservasi lagi, ya kan? Karena kalau tidak diobservasi kita jadi ngarang begitu. Karena bisa jadi sumber PB itu bukan hanya dari industri misalnya. Ya, ada penelitian di luar negeri yang bilang bahwa apapun yang ada di udara itu satu waktu akan ada di air. Jadi kalau udara tercemar, maka bisa jadi airnya tercemar. Nah, PB mungkin salah satunya, gitu ya. Mungkin, baru mungkin. Nah, pada penelitian saya yang sekarang, saya masih bilang mungkin. Tahun depan atau tahun ini bisa jadi ada orang yang bilang pasti. Kebayang ya? Nah, itu gunanya studi literatur. Ya. Tahun depan ada yang bilang pasti. Pasti bahwa timbal ini berasal dari polusi udara. Ya kan? Nah, terus penelitian yang berikutnya, observasi yang berikutnya, itu yang terkait waktu. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, dissolve oksigen ya. Dissolve oksigen itu kandungan oksigen yang ada di dalam air, larut. Yang menarik ada pola seperti ini. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Dan ini naiknya itu di jam-jam tertentu. Ya, Anda bisa lihat ya, naik, turun, naik, turun, naik. Dan yang aneh adalah DO ini weekend naik. Bisa terlihat ya, kalau tren yang hari kerja Senin sampai Jumat itu kan sekian levelnya. Jumat naik, Sabtu, Minggu turun lagi. Nah, penelitian yang sama di tempat lain itu menunjukkan fenomena yang seperti ini juga. Jadi di weekend itu kandungan-kandungan kadar garam dan lain-lain itu bisa naik. Nanti mulai hari Senin turun. Ya, secara umum begitu. Terus nanti weekend naik lagi gitu. Nah, yang menarik itu ada penelitian yang berikutnya. Memang ini tidak bisa dijelaskan dalam waktu 30 menit, tapi saya menyediakan diri untuk bisa berdiskusi dengan Anda di kesempatan yang lain. Sebentar ya. Saya nggak tahu ada tidak ini itunya. Tapi penelitian yang lain itu, sebentar. Ini kelembapan udara. Ini belum yang TDS. Nah, ini. Pengukuran ini waktu saya tulis di dalam blog ini belum selesai, ya kan? Nah, tapi di tahun 2018, itu
ada penelitian saya sepanjang tahun yang menunjukkan TDS itu naik trennya. TDS itu total dissolved solid, kandungan garam. Nah, kandungan garam di daerah-daerah ini daerah Cimahi ya. Ini ada Curug Penganten Cimahi, kemudian ada perumahan-perumahan yang ada di sekitar Bandung Barat yang masuk ke Cimahi dan Parompong gitu, sekitar situ. Nah, yang unik adalah nilai TDS itu bisa naik pesat di 1 bulan, kalau nggak salah bulan Juni atau Juli. Nah, kalau saya track bulan Juni atau bulan Juli itu adalah Lebaran. Bulan Lebaran. Jadi ada tren naik turun. Pada bulan Juni itu dia naik, kemudian turun baru 3 minggu setelah dia naik. Dan dia naik pada saat liburan Lebaran. Kebayang ya? Nah, jadi artinya apa? Mungkin itu bisa kita hubungkan antara kualitas sungai, jadi yang saya ambil di sini kualitas air sungai, ya kan? Dengan aktivitas domestik mungkin gitu ya, karena di saat-saat tertentu itu limbah-limbah domestik mungkin membesar, di saat-saat yang lain dia menurun. Domestik itu rumah tangga, ya kan? Nah, yang disebut limbah domestik itu sekarang juga melebar lagi, banyak industri akomodasi ya, perhotelan itu. Nah, itu kan ada limbah domestik juga yang dari makanan terutama, ya kan? Dari makanan, sisa makanan, kemudian dari MCK-nya ya, toilet, dari toilet, itu kan mirip dengan limbah rumah tangga, dan itu bisa menyebabkan kadar garam naik. Kebayang ya? Jadi kurang lebih seperti itu yang saya bisa sampaikan ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri tabel-tabel yang saya sampaikan ini di slide yang utama ini, ya kan? Anda bisa pelajari. Kalau misalnya ada yang tidak jelas atau ada yang berminat untuk melanjutkan, itu bisa mengetik ini, dan pertanyaan itu juga bisa diketik di tadi link yang ini. Link yang ini, yang ini. Saya ulang ininya, bentar. Ini. Ini saya copy, saya ulang lagi di bawah buat yang baru masuk. Sorry. Copy. Kenapa nggak mau ya? Yang ini. Ini saya copy. Rupanya nggak bisa, ini harus dari admin yang ngopi ya. Jadi linknya itu mungkin saya taruh di sini aja sebentar. Ini. Ini saya pastikan ini saya copy. Oke. Terus saya taruh di slide ini. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini. Jadi silakan buka website saya, terus ini diklik, nanti muncul link Google Docs, itu bisa diketik pertanyaannya atau apapun yang Anda perlukan. Nah, jadi saya bisa simpulkan begini. Sungai-sungai yang ada di kota-kota besar di Indonesia hampir semuanya memang sudah tercemar, ya kan? Dan pola pencemarannya itu yang belum semua diteliti, gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya mau niru penelitian yang di Cikapundung ini, Anda bawa ke sungai yang ada di Kalimantan misalnya, bisa sekali. Atau sungai yang ada di Sumatera, bisa sekali Anda tiru caranya. Nah, polanya pasti akan berbeda-beda. Dan polanya itu, contoh misalnya kadar garam misalnya, yang paling gampang ya, yang alatnya itu bisa Anda beli dengan harga tidak sampai 500.000, alat portable-nya itu seperti pensil begini, Anda bisa celupkan. Nah, TDS saja itu nanti polanya akan beda-beda antara sungai A, B, dan C. Dan itu akan dikendalikan oleh
Yang pertama adalah tata guna lahan pasti. Ya kan? Kenapa? Karena kualitas sungai itu adalah akibat penggunaan lahan yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dikendalikan oleh geologi. Ya kan? Dikendalikan oleh geologinya. Kenapa? Karena sungai itu punya hubungan juga dengan air tanah. Jadi jangan berpikir sungai itu alirannya terpisah dengan air tanah. Jadi ada sungai-sungai yang air tanah itu mengisi keluar masuk ke sungai, ya kan? Jadi sungai itu berasal dari air tanah. Ciri-cirinya ada mata air di tepi-tepinya. Ada yang sungai meresap airnya masuk ke dalam air tanah, masuk ke dalam aquifer. Jadi kalau ada sumur mengambil air di situ, itu sebenarnya air sungai. Nah, jadi satu dikendalikan tata guna lahan, dua dikendalikan oleh geologi. Yang ketiga perilaku orang manusia di sekitarnya. Oleh karena itu penelitian tentang air ini juga sangat penting dilakukan oleh Anda yang jurusannya ilmu sosial. Kebayangnya? Jadi sekarang jangan lagi memisahkan kalau air itu urusan orang insinyur. Jangan. Ya, jadi Anda bisa mengambil objek air, tapi Anda telaah dengan lingkup ilmu sosial. Gitu. Ya, jadi 3 itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Gama. Jadi Baik. Ya, jadi silakan Anda membaca referensi yang saya berikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin atas penjelasannya. Menarik. Tadi di awal diintroduksi melalui prinsip dan cara praktis melakukan open science ya. Kemudian langsung diarahkan kepada pemanfaatannya langsung ke bidang hidrogeologi gitu ya. Dan ternyata memang penting sekali ya, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Betul, ya, hajat hidup. Oke Pak, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Ya. Nah, ini ada yang menarik Pak. Ini ada tamu spesial sebenarnya dari teman-teman. Karena banyak juga anak SMA, mungkin pertanyaannya agak basic, tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Supaya semangat nih, nanti mereka bisa jadi peneliti gitu, dan lain-lainnya. Ini ada teman-teman dari Malaysia, yang dia sebenarnya orang tuanya di Malaysia, jadi kerja di sana, kemudian karena akses susah, jadi dia ke Indonesia untuk belajar, Pak. Dan kebetulan mereka ikut. Dan mereka penasaran sebenarnya. Pertanyaannya, hidrogeologi itu apa sih? Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, hidrogeologi. Baik, jadi yang nanya ini masih SMA ya? SMA, Pak. Oke, jadi ilmu hidrogeologi itu menggabungkan antara ilmu geologi dengan ilmu air. Ya. Nah, ilmu geologi itu meneliti tentang batu, ya kan? Nah, di antara batu-batu yang ada, itu ada yang bisa menyimpan dan mengalirkan air. Nah, batu itu yang kemudian menjadi aquifer, berisi air yang berasal dari air hujan. Nah, hidrogeologi itu meneliti tadi lapisan-lapisan batuan yang bisa menyerap dan mengalirkan air. Itu hidrogeologi. Ya, mungkin singkatnya seperti itu, Pak ya. Mungkin teman-teman nanti bisa menggali lebih dalam atau bisa menjangkau Pak Erwin di website atau di podcast dan lain-lainnya untuk tanya lebih dalam. Oke, langsung mungkin sesi penanya berikutnya ya. Berikutnya adalah ada dari Ahmad Hussein. Mungkin bisa langsung bertanya saja, Ahmad Hussein. Bisa tolong di-unmute, Ahmad Hussein. Ada? Masih ada? Ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Halo? Ya, silakan. Jadi seperti ini, Pak. Terlebih dahulu, terima kasih kepada moderator dan Bapak yang sudah memberikan saya waktu untuk bertanya sedikit tentang
banyak kebingungan sebenarnya. Pertama, perkenalkan dulu Pak, nama saya Ahmad Husaini dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Oke. Izin bertanya Pak, beberapa hari yang lalu saya sempat mempelajari tentang waterfront city yang sebenarnya telah dipakai atau direalisasikan di berbagai kota-kota di Indonesia Ya. dan terbilang cukup sukses. Nah, tapi berdasarkan dari pencarian saya di media di internet itu saya tidak menemukan Pak bahwa kota Jakarta ini yang menurut saya memiliki masalah yang amat kompleks tentang hidrogeologi Ya. sedang atau telah melakukan konsep waterfront city ini. Nah, apakah ada kendala atau ada halangan dari pihak baik mungkin dari pemerintah maupun keadaan geologi dari kota Jakarta yang menyulitkan untuk konsep waterfront city ini dilakukan atau sebenarnya tengah dilakukan, Pak? Dan apabila belum dilakukan, kira-kira kiat-kiatnya bagaimana ya, Pak, ya, untuk penerapan di Jakarta ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang pertama, saya harus bilang bahwa saya belum pernah meneliti tentang waterfront city. Ya kan? Jadi waterfront city itu kan bayangan saya ada di zona pantai. Ya. Jadi hidrogeologi kawasan pantai, kurang lebih seperti itu. Ya kan? Nah, saya belum pernah meneliti itu. Nah, tapi kalau yang saya lihat, sebenarnya hidrogeologi itu kan prinsip yang dipegang adalah keseimbangan antara air yang ada dengan kebutuhan terhadap air itu. Betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau di daerah waterfront city, saya juga belum bisa membayangkan pemenuhan airnya dari mana. Ya kan? Apakah dia dari air tanah? Nah, kalau dia dari air tanah, apakah dia mengambil air tanah dari aquifer yang ada di bawahnya langsung, atau dia mengambil dari aquifer yang ada di luar area itu? Ya kan? Karena kalau yang ada di bawah areal pantai sendiri, kalau Anda sudah baca banyak literatur, aquifer di daerah pantai itu kebanyakan aquifer yang potensinya kecil, potensi air tanahnya kecil, ya kan? Jadi pasti kalaupun mengambil dari daerah pantai itu sendiri, dia aquifer yang dalam. Itu juga kalau ada, gitu ya. Nah, atau dia mengolah air yang ada di permukaan. Bisa jadi dia menampung air hujan di danau, begitu ya. Bisa danau buatan, kemudian air itu dia olah. Ya, 2. Yang ketiga, dia bisa mereklamasi air. Mereklamasi air itu adalah membuat air yang tadinya tidak bisa diminum atau tidak bisa dipakai menjadi bisa dipakai. Contoh air laut difilter pakai reverse osmosis ya. Ada alat membran tertentu yang bisa membuat air laut bisa menjadi air minum. Ya. Nah, sekarang tinggal itu kebutuhan air orang-orang yang tinggal di waterfront city itu dipenuhi dari mana yang 3 ini tadi. Nah, kalau selama si pengembang bisa memenuhi kebutuhan air itu tanpa membuat kondisi air tanah atau sistem hidrogeologi yang sekarang berubah banyak, maka mestinya waterfront city itu bisa jalan. Gitu ya, Mas Ahmad ya. Nah, ya. Nah, yang terjadi adalah ini pertanyaan jawaban saya buat umum ini. Yang terjadi adalah biasanya data geologi itu sulit didapatkan. Nah, itu masalahnya. Ya kan? Nah, kenapa dia sulit didapatkan? Karena biasanya perlu pemboran supaya datanya jelas, ya kan? Nah, pemboran itu tidak murah. Nah, ada metode lain. Kalau Anda mau yang masih SMA, bisa masuk ke geofisika. Nah, metode geofisika itu pakai metode tertentu tanpa pemboran.
Dengan metode itu dia bisa mengetahui di bawah itu ada apa. Ya, misalnya pakai sinyal listrik, pakai sinyal suara, gitu. Itu geofisika, ya kan? Nah, bisa pakai pemboran, bisa pakai geofisika. Nah, masalah berikutnya adalah data-data ini setelah ada orang mengambil, itu prinsipnya seperti tadi yang saya sampaikan di depan, tidak disimpan, gitu. Kalaupun menjadi satu laporan misalnya, si buku laporannya itu tidak tidak disimpan juga, tidak diarsipkan gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan buku laporan ini sudah digital. Nah, masalah berikutnya adalah formatnya hanya PDF. Kebayang ya? PDF itu tadi sudah saya sampaikan di depan, tidak bisa diapa-apakan. Akibatnya apa? Orang kalau mau meneliti seperti Mas Ahmad ini, saya membayangkan Anda itu akan mengais-ngais istilahnya gitu ya, mengais-ngais laporan-laporan bawah permukaan yang ada di daerah pantai, ya kan? Kemudian Anda plot ulang. Karena kalau tidak diplot ulang, ya tidak bisa dianalisis kan? Istilahnya dianalisis bersama dengan data yang Anda punya sekarang kan gitu. Itu prinsipnya. Jadi semuanya berkaitan ini. Jadi judul dari sesi ini kan bagaimana menyelesaikan masalah air di daerah urban. Nah, itu mestinya berasal dari data. Jadi ujung di sebelah sininya data, baru kemudian masalah itu satu demi satu diselesaikan. Tapi di sini datanya harus ada. Nah, data harus ada itu bukan kewajiban pemerintah saja. Anda yang ada di sini, walaupun masih SMA, kalau punya data harus dibagikan. Yang S1 juga sama, S2 sama, apalagi S3. Ya, jadi itu kurang lebih, Mas Ahmad ya. Jadi kesimpulannya saya tidak bisa menjawab persis, gitu, tapi saya bisa memberikan ide. Ya, kemudian Mas Gama ini kalau saya lihat pertanyaannya nggak terlalu banyak ya. Ini kalau misalnya saya jawab satu-satu, misalnya ini yang ini misalnya. Lumayan dari banyak, Natasha ya, dari Natasha. Bagaimana peneliti memastikan kualitas air dapat dikatakan layak di lingkungan di sekitar tempat pembuangan sampah, ya kan? Nah, oke, layak atau tidak layak harus punya standar. Nah, standar yang kita biasa pakai itu adalah standar yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, ya kan? Jadi kadar PB-nya, kadar arsennya, CO-nya, dan seterusnya lah, timbalnya itu ada minimumnya. Ya kan? Nah, jadi itu ada. Jadi bisa ini ya ditangkap ya. Nah, tantangan buat kita sebagai orang yang belajar hidrogeologi, si pusat pencemarannya itu, apakah dia statis atau dia juga bergerak? Kalau dia statis, maka bagaimana cara melokalisirnya? Ya, jadi kalau misalnya titiknya di sini, maka kita lokalisir ini gimana? Nah, kalau titiknya dinamis, maka kita harus meneliti juga mengalir dari mana ke mana. Gitu. Nah, si Natasha ini menarik. Anda kan hanya bilang bahwa limbah itu adalah TPS, betul? Nah, ada masalah yang sekarang sedang banyak, belum ada masalah, tapi akan ada dugaan saya, adalah pemakaman. Coba kalau Anda tinggal di Jawa Barat, ibu kota orang yang sudah mati di Jawa Barat itu di mana? Di Kerawang. Kalau Anda ke Kerawang, itu ada pemakaman besar, itu ada berapa jumlahnya? Ya kan? Ya, jadi pemakaman-pemakaman itu kan itu juga limbah. Ya, kita ini kan kalau sudah terjadi dekomposisi atau pembusukan, katanya setiap kilo badan kita itu menjadi 600 ml lindi. Setiap kilo. Ya kan? 600 ml lindi. Jadi 600 ml itu botol air kemasan yang tanggung, nah sekitar itulah. Dikalikan berat badan kita. Ya kan? Nah, itu belum pernah ada yang meneliti juga. Ya. Nah, terus kadar DO meningkat karena berkurangnya faktor. Maaf, ya, kalau ini ada yang nanya, saya
persilakan dulu Pak ya. Ya, Mohon maaf. Mungkin dari Narendra Zulimi. Masih ada? Silahkan kalau banyak. Oke. Unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih banyak Bapak Dasapta yang telah memberikan pencerahan mengenai kondisi hidrogeologi daerah urban. Cuma tadi kan Bapak di awal itu menyinggung terkait penelitian ya Pak. Saya nggak membahas tentang hidrogeologi dan urban ya, karena Bapak membahas mengenai penelitiannya, jadi saya fokus terhadap penelitian yang tadi Bapak telah jelaskan. Jadi terkait yang saya tanyakan Pak, itu udah di chat udah sebentar. Jadi terkait penelitian atau data penelitian yang terbuka untuk khalayak umum, itu keamanannya apakah bisa terjamin? Nantinya takutnya ada perubahan data atau penyalahgunaan data oleh orang-orang sehingga data penelitiannya nanti malah berujung merugikan suatu daerah atau merugikan orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang telah saya temukan di internet banyak sekali mengenai tesis atau yang itu private Pak, tidak bisa diunduh atau didapatkan data-datanya oleh khalayak umum. Nah, apakah kegiatan tesis atau skripsi yang membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit menjadi tidak sayang untuk disebarkan oleh khalayak umum? Terima kasih Pak. Cukup itu aja. Oke, yang pertama itu masalah keamanan. Ya kan? Keamanan buat siapa? Buat mungkin nantinya ketika ada penelitian yang lebih lanjut, lalu referensinya dari salah satu penelitian Bapak dan disalahgunakan, itu bakal berujung merugikan atau seperti apa Pak? Oke, satu yang saya mau tanya, kira-kira yang akan seperti itu lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang tidak begitu? Sebenarnya kalau misalkan untuk kuantitasnya tidak bisa dikatakan ya kan? Nggak jelas gitu Pak, karena kan seperti jadi, apa? Maksud saya begini, kadang-kadang perilaku kita itu dikendalikan oleh sesuatu yang minor, yang kemudian semuanya jadi ikut ke situ gitu, kebayang ya? Oke, baik. Ya, jadi misalnya gini, ada data yang rahasia, betul, tapi yang nggak rahasia lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Pasti lebih banyak. Oke, baik. Kemudian misalnya data sensitif, ada juga yang namanya data sensitif. Jadi kalau Anda googling masalah data sharing itu ada yang data sensitif. Misal, Anda punya data posisi spesies langka. Baik. Itu sensitif. Ya kan? Nggak boleh itu diketahui orang. Nah, tapi yang tidak boleh diketahui itu kan koordinatnya. Oke, baik. Ya kan? Tapi spesiesnya yang Anda temukan apa, ciri khasnya bagaimana, dan seterusnya, nggak ada masalah kan? Baik. Betul ya? Itu. Betul, Pak. Nah, jadi itu. Jadi memang ada kategori data sensitif, itu penting, ya. Baik, Pak. Jadi yang berikutnya misalnya identitas pasien. Betul. Bagi Anda yang ilmu sosial dan ilmu kedokteran pasti itu termasuk data sensitif. Nah, tapi di dunia ini ada lembaga yang menyebarkan data sensus. Dan itu bukan BPS. Oke, baik. Nah, di luar negeri. Kok bisa? Dan data sensus itu dipakai oleh ratusan orang untuk disertasi juga. Kok bisa? Okay. Nah, namanya dianonimkan. Alamatnya dianonimkan. Gitu. Kalau hanya sampai kelurahan kan saya nggak bisa tahu Mas Gama itu Gama yang mana kan gitu ya. Kecuali namanya sedemikian aneh gitu ya. Kebayang ya. Jadi ada levelnya itu semua ya. Oke, yang kedua itu pertanyaan tentang tadi apakah nggak sayang Pak datanya gitu kok dibagikan ke masyarakat. Betul ya? Betul Pak. Nah, terkait biaya dan waktu. Justru saya terbalik mikirnya Mas. Sekarang begini, kalau Anda spend sesuatu, misalnya Anda ini nih, misalnya Anda punya uang terbatas, ingin tamasya. Baik.
maka kan Anda akan memilih tamasya yang sekali pukul 5 tempat Anda bisa lalui, betul? Baik. Anda bisa lihat pantai, Anda bisa lihat gunung, Anda bisa lihat makan enak, dan seterusnya, gitu ya. Ini juga sama. Ini sama persis. Data pemboran yang mahal itu akan menjadi murah kalau Anda bagikan. Oke. Kenapa? Karena benefitnya itu menutup biaya ini. Oke, baik. Nah, jadi kalau saya justru saya balik. Nah, tapi ada batasan. Yang saya bicarakan di forum ini hanya terbatas dana negara. Oke. Ya kan? Itu perlu dicatat. Riset yang didanai oleh negara. Satu. Yang kedua, riset yang didanai oleh Anda pribadi. Oke, baik. Untuk yang kedua, ini menarik ini. Anda itu ya yang skripsi ini terutama, atau yang masih SMA juga sama. Ini supaya Anda tahu aja kalau nanti kuliah. Anda itu skripsi, SPP, orang tua bayar sendiri. Betul. Ya kan? Tugas akhir ke lapangan naik motor bensin sendiri, motor-motor sendiri. Betul ya? Betul, Pak. Terus Anda mikir, capek sendiri. Pembimbing mana ikut mikirin? Nggak ada. Pembimbing itu kan hanya mengarahkan, kan gitu. Betul. Nggak mungkin pusingnya dia itu sepusing Anda, nggak mungkin. Nah, pada saat Anda sudah lulus, Anda kok nggak merasa, saya itu sudah pusing sendiri, terus yang tahu skripsi saya ini hanya saya, pembimbing, sama Tuhan. Betul, Pak. Kok Anda nggak Betul, Pak. merasa? Sementara kalau Anda misalnya nih menerima pesan misalnya di WhatsApp, berita duka misalnya, ada orang penting meninggal, misalnya almarhum Pak Didi Kempot kemarin. Semua berlomba-lomba menyebarkan info itu. Oke. Ingin menjadi orang yang pertama tahu dan menyebarkan bahwa almarhum meninggal. Kan gitu. Oke, baik. Nah, ini kan nggak fair. Hmm. Sementara untuk skripsi, Anda simpan-simpan begitu. Dan universitas sendiri, perguruan tinggi Anda itu, Anda kan lulus itu diminta soft file biasanya ya? Iya, Pak. Nah, itu bahkan setahun setelah Anda lulus, belum tentu ada di perpus itu soft file. Oke. Dan kalaupun ada di website perpus, yang muncul itu hanya abstrak. Nah, betul. Betul, Pak. Betul. Kok Anda nggak protes? Ya, kan hak cipta itu di tangan Anda. Jadi yang namanya hak cipta itu adalah di tangan yang namanya tertulis di cover. Oke. Nah, itu juga perlu itu dipahami oleh yang hadir di sini. Bukan milik universitas. Ya kan? Baik, Jadi baik. mau diapakan skripsi Anda itu sebenarnya hak Anda. Terutama kalau sumber dananya tidak berasal dari swasta. Contoh Baik. misalnya Mas Kama dibiayai perusahaan minyak untuk tugas akhir. Nah, sudah terikat itu. Anda harus minta izin. Tapi selama Anda tidak dibiayai oleh swasta, ya Anda bebas. Oke, baik. Gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Siap, baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sama-sama. Kontak terus saya ya. Untuk Siap, Pak. masalah. Nah, Baik, ini Pak. saya sambil ini satu-satu ini ada Mbak Indah dari UN. Nanya masalah Oh iya Pak, top model. sebelum dilanjut, ini sudah jam 2, apakah mungkin satu Kalau pertanyaan lagi atau gini ya. Kalau saya tutup dengan menjawab pertanyaan yang ada di chat saja dulu. Setelah itu kita tutup. Tapi kelanjutannya bisa langsung nanya ke catatan publik. Oh begitu. Nah, di luar ini Anda semua bisa tetap nanya di situ, saya akan jawab. Linknya nggak saya rubah. Selama linknya Anda nggak hilang, Anda bisa membaca jawaban saya. Ya, gitu. Nah, Oke, Pak. Saya bergerak dari bawah ke atas, di chat itu saya bagian bawah sudah saya ini. Sekarang yang bagian atas, ini nanya website saya WordPress. Saya bukan mau nyombong, tapi kalau Anda googling hidrogeologi Dasapta Erwin pasti keluar. Itu setelah blogging 10 tahun lebih. Nah, ilmu sosial berkaitan dengan hidrogeologi. Jadi Anda tinggal googling aja, Pak. Sekarang ini tinggal Anda googling
tema-tema paper atau penelitian yang mengkombinasi ilmu sosial dengan ilmu engineer. Hidrogeologi pasti masuk di dalam. Ya kan? Contoh sederhana, Anda melakukan riset preferensi orang untuk meminum air kemasan. Itu riset sosial itu. Kenapa saya milih merek ini bukan merek ini gitu. Itu riset sosial, itu contoh gampang. Kemudian Mbak Indah ada top model, itu saya kurang paham ya, itu model apa. Anda bisa jelaskan di catatan publik, di Google Docs. Unsur timbal besi. Nah, ini betul ini Mas Fadli. Jadi PB bisa jadi juga karena ion exchange misalnya begitu ya. Ya, jadi kembali lagi yang saya sampaikan tadi baru mungkin tahun depan Mas Fadli bisa memastikan apakah itu dari udara, apakah itu dari industri, atau itu dari interaksi kimiawi. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada polutannya Pak, ini cuma interaksi biasa gitu, ya kan? Kemudian ini sudah ini masalah cars di daerah aquifer di daerah cars ya. Nah kalau Anda Mas Bagus nanya masalah cars, coba googling cars hidrologi UGM. Itu ada grup Mas Cahyadi kalau nggak salah ya. Itu sangat rajin ya, keen menyebarkan penelitian dari daerah Kars. Jadi googling Kars hidrologi grup UGM. Terus groundwater recharge di daerah urban. Menerapkan water table fluctuation method. Bisa? Ya, ini saya ngerti nih. Ini Anda bisa googling metode water table fluctuation untuk recharge ini, dikasih nama Fajar Lubis. Itu ada teman saya. Fajar Lubis, itu peneliti LIPI. Peneliti di geoteknologi LIPI. Kemarin dia mengadakan webinar juga. Ya, LIPI. Jadi, googling Fajar Lubis. Tema, terus ada Fajar Lubis. Itu muncul ini. Dan masalah kecerdasan buatan ini mau nggak mau memang iya, kita perlu. Ya, kita perlu. Ya, jadi untuk belajar hidrogeologi, orang elektro pun terkait. Orang informatik yang senang coding begitu ya, terkait ini. Kemudian overpumping, kegagalan sumur, bagaimana mengatasinya? Ya satu-satunya cara ya jangan overpumping. Oleh karena itu ada pumping test namanya. Nah, pumping test itu adalah suatu uji yang mana sumur itu dipompa, dites sampai sebesar apa debit yang bisa disuplai, kemudian diukur muka air tanahnya, gitu ya. Jadi googling aquifer test atau pumping test. Pengaruh limpasan permukaan, betul ini ada hubungannya dengan sungai, dengan ada air tanah juga iya. Jadi yang ada di permukaan suatu saat pasti meresap sampai ke air tanah. Ya kan? Jadi air limpasan ini ada hubungannya. Kemudian likuifaksi, saya tidak meneliti tentang likuifaksi, tapi likuifaksi itu memang terjadi di daerah yang ada aquifer yang mengandung air dan mempunyai sifat ini seperti tanah liat. Sifatnya seperti tanah liat, maka itu bisa terjadi proses likuifaksi ya. Yang dampaknya bisa lebih berat dibanding gempanya sendiri, bisa jadi. Oke, DO banyak faktor aktivitas manusia. Nah, ini biasanya DO itu karena aktivitas manusia meningkat. Ya. Kemudian kualitas air, pembuangan sampah. Ini sudah tadi saya sampaikan, Natasha, sudah saya jawab. Apakah ada software khusus untuk pengolahan data hidrologi? Ada dan banyak. Yang berbayar ada, yang open source banyak. Nah, kalau Anda senang software ini, coba aja. Googling USGS itu termasuk salah satu yang paling banyak merilis software open source. USGS. Ya. United States Geological Survey. Nah, sayangnya Indonesia, Badan Geologi Indonesia belum melakukan itu. Ya. Kemudian stigma private. Oke. Nah, ini masalah data bersifat private. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Memang data itu sifatnya macam-macam. Tapi yang seprivate-private pun itu bisa tetap dibagikan dengan cara dianonimkan. Ya.
Itu ada prinsipnya, Anda bisa googling itu. Saya juga, kalau Anda googling open data Dasapta Erwin, itu muncul juga itu referensinya. Oke, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan air kalau air sungai pun tercemar? Nah, itu masalahnya. Jadi jangan dicemari itu. Ya. Jadi karena apa? Tidak semua orang bisa minum pakai air galon. Ya kan mahal. Nah, jadi hidup kita itu sekarang sangat tergantung dengan Indomaret dan Alfamart dan Maret-Maret yang lain gitu untuk mencari air galonan. Padahal dulu orang tua kita, kakek nenek saya itu mau air ya tinggal buka keran terus direbus sudah selesai. Oke, faktor kemarau kenapa ya pasti iklim ini. Mbak Nur Aslina ya, SMA, masih SMA ini iklim. Jadi kalau Anda mau masuk meteorologi, itu saya sangat anjurkan. Satu-satunya ada di ITB tapi. Meteorologi itu jarang dipelajari. Rasanya sudah ya, ini sudah sampai ke hidrogeologi itu apa? Sudah saya jelaskan tadi. Ya. Oke. Dan mungkin cukup kali Pak ya untuk diskusi kali ini. Saya rasa cukup. Jadi kalimat saya yang menutup mungkin kalau boleh diresumekan adalah bahwa ilmu pengetahuan itu akan berkembang sepesat peneliti itu membagikan penelitiannya. Jadi semakin banyak orang membagikan penelitiannya dengan bebas, maka ilmu pengetahuan akan lebih cepat berkembang. Ya. Kalau tidak dilakukan, maka mampet. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dari saya, terima kasih. Ini Mas Gama ya, dari Dongeng Geologi, belajar geologi. Satu lagi logonya itu saya belum kenal siapa penyelenggaranya. Geologipedia Pak, Geologipedia. Yang warna biru Geologinet, yang agak coklat Geologipedia. Nah, aktivitas Anda berempat berlima itu sangat ditunggu terkait geologi ya. Jadi tugas Anda adalah mendekatkan antara ilmu pengetahuan yang rumit dengan masyarakat yang nggak mau rumit. Ini bagaimana ini didekatkan? Ya. Siap. Itu kurang lebih. Terima kasih buat yang masih SMA. Iya Pak, sama-sama. Kami yang mengucapkan terima kasih Pak. Semoga cepat lulus dan bisa masuk ke jurusan yang diidamkan. Universitasnya dimanapun tidak ada urusan. Yang penting Anda belajar. Mau masuk ke yang top pun, kalau Anda cuma main saja ya percuma gitu ya. Mau masuk di universitas manapun menurut saya tidak ada masalah. Terus yang masih S1, S2 dan S3 yang ada di sini ya silakan Anda merumuskan kembali topik, cari yang mudah, cari yang bisa Anda tangani dengan gampang, ya kan? Kemudian mulailah berpikir bagaimana cara membagikan hasil riset Anda nanti. Gitu. Ya. Itu mungkin Mas. Terima kasih. Oke, kalau enggak, terima kasih Pak. Saya. Oke, ya terima kasih Pak. Kami mengucapkan terima kasih di tengah-tengah ya pendidikan jarak jauh dan WFH ini Bapak menyempatkan waktu gitu ya untuk berbagi, memberikan insight kepada kita terutama terkait open science dan mudah-mudahan terutama kayak prinsip open science ini bisa terinsight ke teman-teman semua bahwa yang tadi Pak Erwin bilang yang menarik nih saya highlight tidak ada orang waras itu yang mau baca tesis gitu. Jadi orang normal, semuanya orang normal. Oh iya. Orang normal yang mau baca tesis. Jadi kalau bisa penelitian kita dibuat menjadi lebih populer. Supaya apalagi kalau penelitiannya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga orang bisa mengerti. Banyak channel yang bisa dipakai untuk itu. Kemudian juga mulai permudah hidup orang dengan membuat mereka mudah untuk mengakses data-data kita. Mungkin itu diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada teman-teman semua dan bisa memberikan insight yang baru. Juga bisa, terutama mulai menulis kali ya, sedikit-sedikit menulis, berbagi ilmu yang didapatnya di internet dan lain-lain. Menulis. Suatu saat Anda tidak akan bisa menulis. Lagi, Pak.
mungkin Sorry, putus-putus, Mas. ya Pak, putus-putus nih Pak. Ya, udah jelas. Oke. Kalau gitu saya akhiri saja. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau teman-teman berminat, masih ada 2 pertemuan lagi. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih juga teman-teman semua. Jangan lupa untuk juga kalau berminat untuk berdonasi bisa mencari caranya di channel kita masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.